Perkenalkan, nama saya Shevchenko Arnold Mansaleo dari Kampus Politeknik Negeri Manado dengan NIM 2302447. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode WP atau dikenal dengan Weighted Product. Apa itu metode Weighted Product? Ini adalah salah satu teknik dalam sebuah sistem pendukung keputusan atau multi-attribute decision making. Tujuannya adalah membantu Anda memilih alternatif terbaik. Contoh, dalam memilih jenis smartphone atau mereknya, lokasi rumah yang strategis, ataupun karyawan yang ingin direkrut, berdasarkan beberapa pilihan dari kriteria atau nilai yang telah ditentukan. Dan pada video ini kita akan membahas tiga pembahasan yang akan menjadi inti dari video ini, yaitu konsep inti tentang perkalian dibandingkan penjumlahan, perumusan dan langkah-langkah, serta contoh perhitungan dan penerapan. Oke, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu konsep inti. Kebanyakan metode SPK atau sistem pengambilan keputusan menggunakan penjumlahan terbobot dengan mengalihkan nilai atribut dengan bobot lalu menjumlahkannya. Namun, WP menggunakan perkalian terbobot di mana nilai kriteria pada suatu alternatif dipangkatkan dengan bobot kriteria tersebut. Ini adalah tiga cara perumusan serta langkah-langkah dalam perhitungan WP, yaitu menentukan bobot relatif kriteria, menghitung vektor preferensi, serta menghitung vektor prioritas. Kita masuk pada perumusan yang pertama, yaitu menentukan bobot relatif kriteria atau WJ. WJ yang ini ya adalah bobot ternormalisasi kriteria ke J, sedangkan WJ yang ini dia bobot awal kriteria ke J, sedangkan ini adalah sigma J atau bisa juga dibilang sebagai sum atau penjumlahannya. Ini adalah perumusan yang kedua, yaitu menghitung vektor preferensi vektor S dari vektor S. Langkah ini adalah inti dari metode WP, di mana nilai preferensi vektor S untuk setiap alternatif I dihitung dengan mengalihkan semua nilai atribut X, IJ yang ini, yang sudah dipangkatkan dengan bobot kriteria WJ ini. Ya. Untuk jenis kriterianya ada dua. Yang pertama adalah nilai benefit keuntungan, dan dimana ini biasanya bernilai positif, ya, dijelaskan di sini. Dan untuk cost atau biaya biasanya bernilai negatif. Nah, nilai semakin besar untuk keuntungan, maka hasilnya semakin baik, sedangkan nilai untuk cost, di mana nilai semakin kecil maka semakin baik. Sekarang ini adalah perumusan yang ketiga, yaitu menghitung vektor prioritas atau vektor V. Vektor SI yang ini hanyalah nilai preferensi mentah untuk menentukan alternatif terbaik, di mana kita menghitung vektor prioritas VI yang ini dengan membandingkan nilai SI setiap alternatif terhadap total nilai S dari semua alternatif. VI adalah nilai prioritas alternatif ke I, sedangkan SI adalah nilai vektor S alternatif ke I. Sum atau SK yang ini ya, nilai vektor S dari semua alternatif yang ada, di mana nilai alternatif yang memiliki nilai VI terbesar adalah alternatif terbaik. Ini adalah penerapan dengan menghitungnya. Oh ya. Ini adalah contoh perhitungan dan penerapannya, di mana kita akan mencoba untuk menghitung. Kita akan misalkan sebuah perusahaan ingin memilih 3 calon karyawan. Jadi ada 3 calon atau 3 alternatif yang didasarkan
dengan 3 kriteria. Oke, kita inisialisasikan mereka adalah C1, C2, dan C3. Nama kriterianya adalah pengalaman per tahun, gaji yang diminta, serta nilai tes tertulis. Untuk pengalamannya akan dinilai berdasarkan keuntungan, karena semakin lama seorang karyawan yang setelah memiliki pengalaman kerja biasanya telah lebih matang dalam dunia pekerjaan, entah industri atau apapun itu, serta gaji yang diminta kita inisiasikan sebagai cost atau nilai negatif, karena ini adalah pengeluaran yang akan digunakan sebuah perusahaan untuk membayar karyawannya. Jadi pada bagian perusahaan itu akan terjadi sebuah penurunan atau minus, karena akan terjadi pengeluaran untuk tanggung jawab mereka dalam membayar sebuah karyawan. Nilai tes, anggap saja tes tertulis, kita akan inisiasikan sebagai nilai positif atau nilai keuntungan, karena kita akan menilai seberapa pintar sebuah calon karyawan yang akan direkrut ini. Kita tentukan bobotnya, yaitu untuk bobot yang pertama adalah 5, untuk keuntungan nilai negatifnya adalah 3, dan nilai keuntungan untuk nilai tes skor adalah 2. Nah, ini adalah matriks keputusan untuk rating alternatif, yang dimana pengalaman karyawan C1 ya, pengalaman karyawan pertama itu bernilai 3. Untuk karyawan kedua bernilai 5, karyawan ketiga bernilai 4. Gaji yang diminta kita inisiasikan ini adalah 5 juta untuk karyawan pertama, karyawan kedua adalah 6 juta, karyawan ketiga adalah 4 juta. Sedangkan berdasarkan nilai tesnya, karyawan pertama mendapatkan nilai 80, karyawan kedua nilai 90, dan karyawan ketiga bernilai 70. Oke. Ini adalah langkah normalisasi bobot kriteria untuk WJ, yang dimana total bobot awal adalah sum atau sigma wages sama dengan 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. 10 ini kita dapatkan dari mana, dan 5 ini untuk nilai-nilai ini kita dapatkan dari mana. Ini adalah nilai yang telah ditentukan sebuah perusahaan ini. Ya, sum adalah sebuah perhitungan atau penjumlahan, yang dimana semua nilai kita inisiasikan dari nilai 5 ke 2. 5, 3, dan 2 itu akan kita jumlahkan hingga mendapatkan hasil total dari penjumlahan, yaitu 10. Lanjut, untuk nilai W1 dari karyawan pertama, untuk nilai W1 ya, untuk kriteria 1, 5 ini kita akan bagikan dengan total penjumlahan yang telah kita dapatkan menggunakan rumus sum yang ini, dengan mendapatkan nilai hasilnya yaitu 0,5. Begitupun untuk kedua kriteria ini. Nah, dan setelahnya kita akan menggunakan pangkat. Kita akan menggunakan pangkatnya. Seperti yang kita ingat, benefit bernilai positif, sedangkan cost atau biaya bernilai negatif. Makanya ini memiliki tanda panah, ini tanda kurang, ini tanda panah, karena ini dan ini adalah keuntungan atau bernilai positif, sedangkan cost ini adalah nilainya negatif. Lalu kita akan langsung ke penerapan menghitung vektor S. Kita akan menerapkan rumus yang ini ya. SI sama dengan, bagi yang belum tahu, ini adalah simbol WP ya, ini WP atau weighted product. N J sama dengan 1 dalam kurung X IJ pangkat WJ. Oke, kita akan menentukan nilai-nilai yang telah kita dapatkan di sini ya. Di sini, ini. Nah, ini adalah hasil dari karyawan yang pertama.
setelah kita melakukan perhitungan terbobotnya. S1 sama dengan X11. Bagi yang bingung, ini X11, 12, 13, tiba-tiba di sini 21, 22. Itu dapat dari mana? Itu dapat dari sini. I itu adalah alternatif ya. I itu adalah alternatifnya, sedangkan J adalah kolomnya. Ya. Jadi 1 ini, X11 ini adalah alternatif pertama untuk kolom yang pertama. Ya. Alternatif pertama I baru untuk kolom yang pertama. Nah, di sebelahnya ganti. Alternatif pertama untuk kolom yang kedua. Alternatif pertama untuk kolom yang ketiga. Sampai sini masih bisa diikuti, masih paham? Nah, pangkat W1, W2 dan W3. Ingat, J adalah kolom, I adalah alternatif. Jadi ini adalah kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga. Nilainya berapa? Untuk kolom yang pertama kita ingat bahwa nilainya adalah 0,5 dari hasil perhitungan yang ini. Sedangkan 0 yang ini adalah hasil perhitungan dari kolom kedua dan kolom ini adalah hasil perhitungan dari kolom ketiga. Sama seperti yang ini ya. Masih bisa diikuti sampai sini? Ya, masih bisa. Untuk X11 nilainya adalah 3. Kenapa 3? Karena ini. Karena ingat, ini adalah alternatif 1 untuk kolom yang ke-1 dan alternatif 1 adalah ini. Set. Kolom yang ke-1 berarti di sini nilainya 3. Ini adalah alternatif 1 untuk kolom yang kedua, nilainya 5 ini. Begitupun di sebelahnya untuk alternatif 1 kolom ketiga nilainya 80. Bagi yang lupa, 3 ini adalah pengalaman atau pengalaman per tahun dari satu calon karyawan ini. Ini adalah gaji yang diminta, sedangkan ini adalah hasil tes tertulis mereka. Jadi ini adalah gaji yang diminta, ini adalah pengalaman per tahun, ini adalah gaji yang diminta, ini adalah hasil tes tertulis. Nah, 3 dipangkatkan 0,5, kita dapatkan hasil ini. Bisa di kalkulator ya. Begitupun 5 pangkat min 0,3 dapatkan hasil ini dan seterusnya. Setelah itu kita akan mengalihkan semua nilai ini yang mendapatkan hasil akhir 2.570. Begitupun dilakukan ke hal yang sama untuk calon karyawan kedua dan calon karyawan ketiga. Nah, di mana ini adalah X21. Sekali lagi, untuk rumusnya adalah XIJ. I adalah alternatif, J adalah kolom. Jadi X21 adalah X alternatif kedua untuk kolom yang pertama. X22 adalah X alternatif kedua untuk kolom yang kedua. Oke. Nah, kita akan melakukan penerapan menghitung vektor V. Total vektor menggunakan S sum SK sama dengan S1 plus S2 plus S3. Kita akan mentotal semuanya mendapatkan hasil 8.858. Kita akan menerapkan rumus ini ya. V1 sama dengan SI per sum SK, yaitu V1 ya. SI adalah ini, nilai SI ini. Nah, ini sama. Sum SK adalah hasil penjumlahan akhir. Nih. Nah, yang dimana kita mendapatkan hasil akhir 0.290, 0.356 dan 0.354. Penentuan keputusan akhir. Alternatif untuk 3 calon karyawan yaitu
karyawan A, B, dan C, contoh, memiliki nilai vektor VI pertama ini. Untuk karyawan pertama. Karyawan kedua ini. Karyawan ketiga ini. Dan di mana karyawan kedua mendapatkan nilai tertinggi dan menempati peringkat pertama yang menjadi prioritas. Nah, untuk ratingnya menjadi calon karyawan tertinggi dan paling mungkin untuk diterima. Calon karyawan ketiga mendapatkan peringkat kedua dan untuk calon karyawan pertama mendapatkan nilai peringkat ketiga. Ingat, semakin besar nilainya semakin baik. Oke. Jadi, untuk perhitungan ini calon karyawan kedua bisa dibilang sebagai calon dengan nilai terbaik setelah kita melakukan 3 perhitungan karena calon karyawan kedua memiliki nilai bobot tertinggi. Nah, karena dia memiliki nilai bobot tertinggi dari antara 3 calon karyawan ini. Mungkin begitu video dari saya. Semoga bisa dipahami dan terima kasih.